Ya, ini soal elektrolisis. Jadi yang pertama kita lihat yang ini. Jika arus 5 ampere dilewatkan ke dalam 1 liter larutan CuSO4 selama 5 menit, elektrodanya PT. Tentukanlah massa endapan pada katoda. Yang B, volume gas di anoda. Jadi langkah pertama kita menjawabnya adalah buat dulu reaksinya sekali. CuSO4 dia akan terionisasi menjadi Cu2 positif tambah SO4 2 negatif. Sudah? Lalu kita lihat supaya dapat menjawab, ini pada katoda, ini pada anoda. Berarti pada katoda, supaya jawab A ya, katoda berarti terjadi red, maka dia menjadi Cu2 positif tambah 2 elektron menghasilkan Cu. Maka yang kita cari adalah C-nya, maka tinggal cari di sini ya. Maka WCU sama dengan ECU kali I kali T dibagi 96.500. ECU sudah ada 63,5 dibagi elektron, maka dia menjadi 63/2 dikali I-nya. I-nya tadi 5 ampere, maka kali 5, T-nya 5 menit ubah ke dalam detik, maka ini menjadi 5 kali 60 detik ya, maka dapat 300 detik. Maka ini dikali 300 dibagi dengan 96.500. Inilah hasil baginya. Maka kalau kita bagi ini akan dapat massa Cu-nya adalah 0,49 gram. Oke, berarti Cu-nya adalah sebanyak 0,49. Nah, sekarang bagian B. Jadi ingat, selalu kita gunakan, kalau di katoda itu gunakan W sama dengan EIT per 96.500 ya. Nah, sekarang yang bagian B ditanya pada volume gas. Maka boleh kita buat dari sini supaya dapat B. Nah, buat dulu reaksinya. Berarti ini di anoda. Anoda SO4 2 negatif, berarti anoda itu adalah oks. Reaksinya SO4 2 negatif. Kalau ada ini, maka pelarutnya yang dituliskan menjadi dioksidasi ya, maka dia menjadi 2. H2O berubah menjadi 4 H positif tambah O2 tambah 4 elektron. Jadi yang ditanya mana? Volume gas di anoda, berarti ini yang ditanya. Ingat, kalau di anoda ditanya gunakan mol elektron, maka cari dari sini mol elektron sama dengan IT per 96.500. Udah? Dapat lagi ya? I-nya tadi adalah sebanyak 5 dikali T-nya adalah 300 ya. 300 dibagi 96.500. Maka ini didapat menjadi 0,15 mol ya. Inilah mol daripada elektron. Yang ditanya U2, maka gunakan supaya dapat mol U2 sini ya. Maka mol U2 sama dengan, kalau ini 4, ini 1 dari koefisiennya ya. Maka tengok dulu. Maka 1
1/4 kali mol diketahui, maka dia menjadi 1/4 dikali 0,15 mol, maka didapat 0,15/4 mol. Udah. Mencari volume O2 dalam STP, volume O2, maka volume O2 STP sama dengan molnya dikali volume gas STP 22,4 liter, maka dia menjadi 0,15/4 kali 22,4 liter, maka sama dengan, dapatlah dia menjadi 0,087 liter. Oke, nah itu dia. Jadi melihat bentuk soalnya. Jadi kalau di katoda ini, di anoda nanti gunakan yang mol elektron. Jadi sudah dapat ini di katoda, ini pada anoda. Oke, bisa dimengerti kan? Ini masih soal yang seperti ini. Nah, bagaimana dengan, karena kan bisa juga menghitung pH. Jadi kalau ada yang ditanya mencari pH, kita ganti soalnya. Kalau ada soal nomor 2, ada nomor 2 ya. Kalau kita buat soal ada nomor 2, tabung berisi 500 ml Pb NO3 2 kali. Ada E, kita cari pH setelah elektrolisis. Ini volume dia nggak tetap ya. Nah, ini sudah semakin kompleks soalnya. Oke. Kita lihat yang ini soalnya. Nah, jadi selalu kita buat dulu reaksinya adalah Ka. Kita buat, berarti sudah buat dulu reaksi.
Pb NO3 dua kali terionisasi menjadi Pb2 positif tambah NO3 negatif. Ini pada katoda, ini pada anoda. Supaya dapat yang mana A, yang mana B. Kalau sudah kita cari dia katoda, berarti ini dia katoda. Terjadi red, maka dia menjadi Pb2 positif tambah 2 elektron menghasilkan Pb. Ini bagian A yang ditanya. Sudah, berarti berapa ini? Nah, karena ada arus, kita tinggal kalikan. Maka WPB sama dengan E daripada PB dikali I dikali T 96.500 ya. 96.500. Oke. Nah, kita lihat EPB-nya, ARPB itu sudah tahu kita ARPB ya. 207. Kita tinggal kali ini 207, elektronnya 2 per 2 kali I-nya 8 dikali waktunya 6 menit ubah ke dalam detik, maka 6 dikali 60 maka 360 ya, dibagi 96.500. Jadi kalau kita kali yang ini maka ini dapat ini 3,08 gram. Oke, sudah dapat yang ini. Ini bagian A. Sekarang bagian B. Sudah? Kita cari bagian B nya. Maka supaya dapat bagian B, berarti buat reaksi katoda. Anoda terjadi oks, maka dia menjadi NO3 negatif, harus menjadi 2H2O berubah menjadi 4H positif tambah O2 tambah 4 elektron. Maka kalau seperti ini selalu kita cari mol daripada elektronnya ya. Maka mol E sama dengan IT per 96.500 sama dengan 8 kali 360 ya, dibagi 96.500, maka didapat 0,029. Kita gunakan menjadi 0,3 ya, 3 mol. Berarti tinggal cari dapat mol O2, maka mol O2 menjadi ya 41 berbanding 4 ya, maka 1/4 dikali 0,03 berarti mol O2 nya adalah 3/400 ya. Ya 3/400 mol. Inilah mol O2. Berarti dapatlah volume O2 STP sama dengan molnya dikali 3/400 dikali 22,4 liter, maka dia menjadi 0,168 liter.
ya untuk mencarinya. Oke, jadi supaya tahu kita cari dulu mol O2 nya. Nah, sekarang bagian C. Volume gas di anoda pada suhu 27. Berarti udah bisa ya. Udah paham untuk nomor bagian A dengan bagian B. Sekarang bagian C. Volume gas juga yang ditanya, cuma pada suhu 27 dengan 2 atm. Nanti tinggal tarik. Ini boleh kita hapus dulu. Ya, supaya dapat C-nya. C adalah volume gas juga. Volume gas 27 derajat Celcius dengan 2 atm. Berarti ini tidak standar. Maka kalau tidak standar digunakan PP sama dengan nRT. Kita mau cari volume, maka volume sama dengan nRT dibagi P, tekanannya. Sudah dapat. R kita sudah hafal 0,082, sedangkan T ubah ke dalam Kelvin, berarti 273 tambah 27 sama dengan 300. P tekanannya 2 atm. Kalau masuk molnya sudah dapat. Tadi molnya sudah dapat yang ini. Sudah. Maka volume O2 menjadi, ini volumenya ya, 3/400 dikali R 0,082 dikali 300 dibagi dengan 2, itu sama dengan 3 kali 0,082 kali 300 dibagi 800 ya. Ya. Ini menjadi, supaya dapat dia, berarti 9 ya. 9 kali dibagi 8, dapat dia 0,092 liter. Oke, itulah bagian daripada C. Sekarang bagian daripada D, tetap juga volume. Ingat ya, volume juga ditanya, tapi keadaan yang sama. Kita hapus yang ini, dan dia menjadi bagian D, volume gas. Keadaan yang sama, berarti kalau dia volume gas keadaan sama, rumus P1 per P2 sama dengan N1 per N2. Inilah rumusnya kita gunakan. Oke, karena dia gasnya ada 2, tadi O2 yang ditanya, maka volume O2 per volume CO2 sama dengan N dari O2 per N dari CO2, ya kan? Nah, yang ditanya adalah volume O2, maka volume O2 sama dengan kali silang volume CO2 dikali NO2 dibagi NCO2. Kenapa dia? Volume O2 nya adalah, CO2 nya adalah ini sebanyak 5 liter.
5. NO2 tadi adalah, ini tadi NO2 3/400 dibagi NCO2. NCO2 bisa dicari di sini karena ada gram. Maka NCO2 berapa gram? 22 per CO2. MR-nya, MR CO2 ini adalah sebanyak 44 ya. Berarti 44, maka ini dapat 0,5. Berarti sudah dapat dia. Maka dia menjadi per 0,5 ya. Ya kan? 0,5 atau setengah, maka dia menjadi volume O2 nya adalah 5 kali 3 dikali 2 per 400 ya. Maka dia 15 kali 2, maka 30 per 400 ke 3/40 liter. Kalau kita bagi 3/40, kita dapat 0,075. Ya kan? Pas kan setengah 1. Oke. Itulah bagian daripada D. Jadi keadaan sama gunakan yang ini. Nah, tadi kalau tidak suhu standar, tekanannya tidak sama 0, 1, maka ini gunakan ini PPNRT. Keadaan sama gunakan P1 per P2 sama dengan N1 per N2. Jadi tinggal bagian E-nya. Oke, dilihat dulu sebelum kita hapus. Oke, sudah bisa ya. Oke, ini boleh kita hapus yang di atas. Ini kalau sudah. Oke, kita cari bagian E, pH setelah elektrolisis. Sudah. Kalau pH ditanya, berarti kita langsung turunkan dulu. Di mana pH? Rumus pH sama dengan minus logaritma H positif. Ini dia. Kita lihat H positif yang ditanya. Nah, kita ingat kalau H positif di mana, di katoda atau di anoda. Sudah? Di katoda atau di anoda. Ternyata H positif itu adalah di anoda. Maka dia menjadi anoda, berarti terjadi oks, ya kan? Supaya ada H positif berarti reaksinya di anoda. Kalau di anoda kan tadi ini NO3 negatif ya, maka tidak dioksidasi. Yang oksidasi adalah pelarutnya, airnya, berarti menjadi 2H2O berubah menjadi 4H positif ditambah O2 ditambah 4 elektron. Berarti tinggal cari. Oke, tinggal kita mencarinya.
Jadi kalau di anoda gunakanlah rumus biasa tadi ya. Ini tadi mol elektron kan. Maka mol elektron tadi sudah dapat ya. IT per 96.500 dia adalah 8 dikali 360 per 96.500, ya kan? 8 dikali 360 ini jadi dapat tadi 0,03 ya, kita bulatkan tadi mol elektronnya. Sekarang yang ditanya H positif, berarti bandingkan ini elektron dengan H positif 4 ya. Maka didapatnya dari sini mol H positif sama dengan mol H positif sama ya, berarti 4/4 dikali mol diketahui 0,03 mol, maka dia menjadi tetap 0,03 mol. Sudah, berarti hasilnya adalah 0,03 mol, tetapi masih bentuk mol. Sedangkan rumus ini H positifnya harus satuannya adalah molaritas, ya kan? Harus molaritas ini masih mol, maka cari M H positif sama dengan molnya dibagi dengan volumenya. Sudah, volumenya tadi sudah dapat 0,03 dibagi 500 mili ubah ke dalam liter, maka dia menjadi 0,5, maka didapatlah dia 0,03 dapat dia 0,06. Dan nanti ini boleh kita turunkan 0,06 itu boleh dibuat menjadi 6 kali 10 pangkat minus 2, sudah dapat. Maka pH sama dengan minus logaritma H positif, berarti dia menjadi minus logaritma 6 kali 10 pangkat minus 2 sama dengan 2 kurang logaritma 6. Di pH-nya adalah 2 kurang log 6. Oke. Itulah hubungan daripada arus listrik dengan massa endapan dengan volume gas dan pH. Jadi semakin kompleks untuk mencarinya. Itulah mengenai hukum Faraday. Nah, sebelumnya sudah saya jelaskan tentang bunyi hukum Faraday pertama dengan hukum Faraday 2. Yang saya ajarkan pada saat ini adalah hubungan daripada mol elektron itu untuk mencari pH dan untuk mencari volume gas di anoda. Jadi cari hubungan mol elektron dengan pH. Oke, bisa dimengerti kan? Nah, sebelum apa coba kita
Oke, setelah kita paham, boleh kita lihat soal-soal yang lain mengenai dari hukum Faraday ini. Yang tadi udah jelas, udah begitu banyak contoh. Nah, hukum Faraday itu seringkali juga muncul dalam UNBK, ada namanya di UNBK, maupun masuk di SBMPTN. Udah, gimana kalau ada nomor 3 Oke, ini soal juga sering muncul. Tentukan jumlah arus yang digunakan untuk mereduksi MnO4 negatif menjadi ini. Oke, ini kita ingatkan. Berarti caranya kita ingat, karena jumlah arus. Sebelumnya di video sudah saya jelaskan bahwa 1 Faraday itu sama dengan 1 mol elektron ya. Ini sudah jelaskan, atau sama dengan 96.500 coulomb. Ini supaya diingat. Kalau sudah tahu ini berarti sudah mampu. Selesai. Oke. Jadi berapakah jumlah arus yang digunakan untuk mereduksi MnO4 negatif menjadi Mn2 positif? Oke, jadi caranya sudah, tinggal kita buatlah reaksinya. Masih ingat kan? Ada MnO4 negatif berubah menjadi Mn2 positif. Nah, kuncinya nanti di skemar ya. Oke, kita lihat dulu, udah saya ajari. Di sini ada Mn1, di sini ada Mn1, di sini ada O sebanyak 4, di sini tidak ada, maka tambahkan O. Kekurangan O, tambahkan H2O. Berapa lagi kita tambah? Berarti dia tambah sebanyak 4. Sudah? Di 4 H2O. Setelah kita tambah H2O di sini, maka hanya ada sebanyak 8. Berarti di sini tambah 8 H positif. Berarti sudah selesai. Sudah? Mn1, Mn1, O4, O-nya 4. Hanya 8, H8. Tinggal muatan. Minus 1 tambah 8 kali 1 berarti tambah 8, berarti positif 7. Di sini positif 2, 0. Maka sudah dapat di kiri positif 7, kanan adalah positif 2. Maka yang lebih besar ditambah elektron sebanyak 5 elektron. Sudah dapat elektron, tinggal kembalikan kemari. Berarti mol elektron sama dengan Faraday. Berarti jumlah arus yang digunakan berarti sama ya. Berarti 5 elektron berarti sama dengan 5
Faraday. Berarti jawabnya adalah 5 Faraday. Oke, itulah soalnya seperti ini. 5 elektron sama dengan 5 Faraday. Oke. Nah, yang berikut kalau ada soal nomor 4, ini jawabnya ya. Jadi kuncinya adalah kemarin kalau ada nomor 4. Ya, simpel lagi. Tentukanlah jumlah arus digunakan untuk mereduksi Cr2O7 2 negatif menjadi Cr3 positif. Oke, Cr2O7 2 negatif menjadi Cr3 positif. Ini sama caranya. Kita buat reaksinya. Cr2O7 2 negatif berubah menjadi Cr3 positif. Kalau sudah, tinggal Cr di sini 2, di sini masih 1, maka ini dikali 2. Oh, di sini sebanyak 7, di sini kosong, maka ini menjadi tambah 7H2O. Kalau tambah 7H2O berarti tambah 14 ya. 14H positif. Maka tinggal setarakan Cr-nya 2, Cr-nya 2, H14, H juga 14. O-nya 7, O-nya 7, tinggal muatan. Muatan di sini adalah positif 6. Ini kurang 2 tambah 14 berarti positif 12. Positif 12 dengan positif 6 berarti tambah 6 elektron. Berarti tinggal cari, berarti inilah jumlah arusnya. 6 elektron itu sama dengan 6 Faraday. Berarti jawabnya adalah 6 Faraday. Oke. Oke, dilihat dulu gambarannya.
Oke, bisa paham kan? Kalau sudah. Oke, jadi sudah paham ya. Jadi banyak soal untuk reaksi elektrolisis ini dengan menggunakan hukum Faraday. Ada nomor 5 lagi. Ya, ini ke dalam 1 liter NaOH dialirkan sejumlah arus 965 kolom. Tentukanlah pH larutan yang terjadi. Nah, coba dianalisis dulu soalnya. Kita kasih clue-nya dulu. Oke, dulu reaksi. Yuk, dianalisis dulu. Katoda sudah ada. Anoda yang mana? Di manakah kita mencari pH itu yang terjadi? Clue-nya sudah saya kasih. NaOH terkondensasi menjadi Na positif tambah OH negatif.
Sudah adakah gambarannya? Kita diskusikan. Kalau di katoda berarti terjadi red. Kalau di anoda terjadi ox. Yang di red adalah mana? Red adalah Na positif, berarti menjadi 2H2O tambah 2 elektron menghasilkan H2 tambah 2 OH negatif. Kalau di anoda berarti dia adalah ox, berarti OH minus, maka reaksinya adalah 4 OH minus berubah menjadi H2O tambah O2 2 ya, tambah 4 elektron. Berarti yang kita gunakan di mana? Karena setelah elektrolisis ya, berarti yang terbentuk di mana? Berarti dia terbentuk di katoda. Berarti ini dia. Jadi yang kita turunkan adalah katodanya. Maka dia menjadi katoda red, akan menjadi 2H2O berubah tambah 2 elektron ya, berubah menjadi H2 tambah 2 OH negatif ya. Berarti kondisinya kalau seperti ini ya, berarti yang terbentuk adalah dalam suasana basah. Ini dia, di kondisi basah dia. Kalau sudah, bagaimana kita mencarinya supaya dapat OH minus? Berarti apa rumus? OH minus berarti kita cari P OH sama dengan minus logaritma OH negatif ya. Setelah dapat nanti ini, baru kita cari rumusnya adalah pH sama dengan 14 dikurang P OH ya. Ya, jadi dapat gambarannya. Oke, dilanjut, coba kita pikir dulu sebelum kita selesaikan. Udah saya kasih clue-nya. Udah ya? Berarti yang kita cari adalah, kita buat hapus dulu ya kalau sudah. Yang kita gunakan yang ini, dia menjadi 2H2O tambah 2 elektron sedangkan H2 tambah 2 OH negatif. Nah, arus yang digunakan tadi adalah, berarti kembali kita tadi kuncinya adalah 1 Faraday sama dengan 1 mol elektron itu sama dengan 96.500 coulomb. Sudah dapat dia. Sudah. Nah, sini ada 1 elektron. Elektron di sini maka gunakan, kalau dia 96, tadi kan soalnya adalah 965 coulomb. Berarti menjadi, tinggal rubah kemarin, maka dia menjadi 965 dibagi 96.500, ini sama dengan 0,01. Sudah? Berarti mol elektronnya adalah 0,01. 0,01 mol. Nah, kalau elektronnya 2, maka OH-nya juga
2. Maka mol OH-nya sama ya, sama dengan 0,01 mol. Dapat mol OH-nya. Mol OH negatif sama dengan 10 pangkat minus 2. Cari M OH minus sama dengan molnya dibagi volumenya ya. Maka dia menjadi 10 minus 2 per 1. Maka dapat dia dari 10 pangkat minus 2. Berarti sudah dapat. Kalau sudah, berarti tinggal cari. Maka POH sama dengan minus logaritma OH minus logaritma 10 pangkat minus 2 sama dengan 2. Maka dapatlah pH-nya menjadi 14 dikurang POH. 14 dikurang 2, jawabnya adalah 12. Ya, itulah mencarinya. Oke, gampang kan mencari. Jadi sudah banyak soal yang bisa keluar dari hukum Faraday. Oke, demikianlah soal-soal dari hukum Faraday. Tinggal kita memperbanyak pemahaman lagi. Yang belum berarti masih ada sifat hukum Faraday 2. Mudah-mudahan nanti bisa saya kasih penjelasan mengenai hukum Faraday 2.
Oke. Kalau sudah paham, yang belum paham boleh langsung di komen nanti di channel saya. Atau mana tahu ada jalan yang lebih singkat yang kalian peroleh dari mentor atau di bimbel kalian belajar atau dari guru privatnya di rumah, boleh di sharing dan boleh didiskusikan dengan saya agar kita sama-sama mendapat pengetahuan yang lebih dari hasil diskusi kita. Oke, semoga penjelasan saya ini dapat bermanfaat buat kamu dan untuk menambah ilmu sehingga bisa dikuasai sifat dari hukum Faraday. Oke, sebelum ditutup jangan lupa subscribe, like dan komen channel saya Mr. Jokes Lagan. Oke, sampai jumpa di soal berikutnya.